beneran suara petikan gitar. Gimana nih? Ketika kamu melihat saya, pasti kamu akan mulai menebak. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Tapi saya tidak berminat untuk menjawab pertanyaan itu. Karena saya berada di ruang gelap ini. Dan saya hanya ingin berbagi sensasi. Tidak lebih. Mendengar suara-suara itu, apakah pikiran dan perasaanmu pernah merasakan semacam halusinasi atau berhayal? Kalau aku sih sering, dan aku menikmatinya. Aku berhayal tentang gigi kotor. Gigi kotor itu... aku tidak ingin menjelaskan siapakah gigi kotor itu. Lebih baik kamu ikuti saja ceritaku. Terdengar suara gadis yang sedang berbisik, namun tidak terlalu jelas. Dan ada juga bunyi jam. Jam itu terdengar seperti sudah tua. Suara lolongan anjing pun dari kejauhan selalu menyalak bersamaan dengan suara geledek dari langit malam. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aku berada di sebuah rumah yang terletak di pinggir hutan cemara. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, angin berhembusan membuat suasana semakin sepi.
Cahaya dari rumah itu pun tidak terlalu terang. Ada anak gadis remaja yang sedang asik berkomunikasi dengan temannya, yaitu bernama Narti. Sekarang aku tanya sama kamu, sebenarnya kamu suka sama dia ndak? Sebenarnya aku juga suka sama dia, tapi nggak mungkin aku nembak duluan toh. Nyindir dibalas apaan lagi deh sama Tina? Loh, emang kenapa kalau cewek nembak duluan? Ndak salah toh, Ti? Balas lagi deh. Ya, gak salah sih. Tapi kan kesana jadi kayak murahan gitu. Dah, kirim. Kayak ada yang membuka pintu. Balas apaan lagi dia? Titi, kamu nih tak kayak orang zaman dulu. Titi, kamu nih. Sial, diketawain lagi aku. Jadi males ngelanjutin voice callan sama Tina ini. Mendingan aku ngeliat ke depan aja ya. Siapa yang tadi membuka pintu? Narti pun beranjak dari tempat tidurnya dan langsung keluar kamar. Sesampainya dia di ruang depan, tak ada seorang pun yang berada di ruangan itu. Kilatan dari petir-petir beberapa kali menghasilkan cahaya. Karena Narti masih ada rasa penasaran, dia berjalan dan mendekati ke arah pintu. Udah dikunci kok. Narti pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Bersamaan dengan suara dering dari handphonenya itu. Namun, Narti tidak langsung menerimanya. Tapi dia masih terus berjalan. Siapa tuh ya? Nelpon malam-malam gini. Tanpa nama. Dibiarkannya HP itu berdering. Namun, ketika sampai di kamar, terdengar suara petir yang menggelegar sangat keras. Narti pun tersentak kaget.
biarin aja lah. Ih, kok suasananya jadi begini amat toh. Aduh, udah hujan mulai turun. Ini HP bunyi melulu lagi. Aduh, udahlah, matiin aja ah. Volumenya juga kecilin aja. Siapa sih nelpon malam-malam begini? Ngeselin banget ya. Duh, hujannya lebat banget gini. Aduh. Aduh. Gila banget ini orang ya. Nelpon kok dari tadi gak berhenti-berhenti. Ngeselin banget sih lu. Suara apaan tuh? Aduh. Semoga aja Bapak cepet pulang ya. Aduh. Narti pun sudah mulai ketakutan. Dan dia baru menyadari bahwa bapaknya belum kembali. Dan Narti langsung menghubungi bapaknya. Ih, apaan tuh? Aduh, udah. Pokoknya aku harus telepon bapak. Tapi ternyata handphone bapaknya tidak aktif. Aduh, handphone bapak kok mati lagi? Dan terdengar kembali suara petir. Hal itu pun membuat Narti cemas. Dan suara petir itu tidak mereda. Narti tampak bingung dengan kejadian di hari malam itu. Raut wajah Narti pun semakin cemas. Namun, tidak lama kemudian, terdengar seperti seseorang sedang berbisik. Kayak ada suara orang ngobrol ya. Narti merasa semakin cemas. Dia berusaha meyakinkan dia sendiri bahwa dia salah dengar. Mungkin aku cuma salah dengar ya. Cuma salah dengar doang. Tapi ternyata kenyataannya justru suara bisikan itu semakin terdengar jelas. Narti pun melihat ke sekeliling ruangan itu. Kamar itu tertutup rapat. Tidak ada satupun orang yang berada di kamar itu kecuali dirinya sendiri. Namun, dia masih berusaha untuk mencari tahu soal kebisikan itu. Ternyata bisikan itu
terdengar dari tembok. Pas belakang dia bersandar. Otomatis dia nengok ke arah belakangnya. Karena dia merasa cemas, dia mendekat ke arah tembok itu untuk memastikan suara bisikan itu. Tapi suara ngomongnya itu berasal dari tembok belakang aku. Narti pun mengambil handphone yang berada di depannya. Lantas dia membukanya. Dan dia keheranan. Tumben ada SMS masuk. Aneh. Lihat deh. Suara petir kembali menggoncangkan hati Narti yang sedang diselimuti kecemasan. Hah? Nomor aku gak ada namanya. Yaudah buka aja deh. Jangan kotori aku. Widih, apa-apaan sih? Belum terjawab dari bisikan yang berada di tembok itu. Aduh, gimana ini? Tiba-tiba terdengar suara petikan gitar yang sangat monoton. Ada suara gitar. Suara gitar. Ini nggak salah lagi. Ini beneran suara petikan gitar. Aduh, gimana nih? Kok bukannya tadi bukan volumenya udah aku kecilin ya? Aduh. Hah? Masih panggilan yang tadi. Bukannya tadi volumenya udah dikecilin ya? Aduh, coba lihat dulu deh. Lah, bukannya tadi volumenya udah dikecilin ya? Masih panggilan yang sama, tanpa nama. Apa sebaiknya aku angkat aja ya? Yaudah, aku angkat aja deh. Halo? 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 Itu suara petikan gitar yang tadi. Aduh. Suara itu persis dan seirama dengan petikan gitar.
suara yang monoton. Narti pun mulai hanyut dengan senandung itu. Matanya menatap tajam ke arah tembok. Dan mulai kehilangan kesadaran. Narti pun mulai mengikuti senandung itu dan mengulang-ulang. Sendiri, sendiri lagi. Temani aku, temanilah aman. Sendiri, sendiri lagi. Tanpa disadari, dia mulai berdiri. Lalu dia keluar kamar. Lalu dia keluar rumah. Dia terus berjalan menerobos hujan dan malam. Narti pun hilang dalam kegelapan.